Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang peserta MPLS SMPN 1 Pacet. Ya, saya Bu Azizia, guru mapel IPA kalian nantinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Saya ambil menggunakan pendekatan metakognisi. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, sekarang apa itu belajar yang efektif dan efisien? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan waktu yang banyak, tetapi hasilnya sangat maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Agar dapat menghasilkan suatu keberhasilan. Selain itu kita belajar yang efektif dan efisien dapat memberikan kesempurnaan. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, apa yang terjadi? Informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita dapatkan tidak dapat kita pergunakan lagi apabila kita membutuhkannya. Perlu diingat ya, belajar putus malam tidak akan efektif dan efisien, dan juga tidak akan bermanfaat bagi siswa. Karena apa? Kita kewebut semalam itu belajar untuk menghadapi ulangan. Pas waktu kita mengerjakan ulangan harian, hilang semua apa yang kita pelajari tadi. Itu sistem kebut semalam. Sehingga belajar yang seperti itu tidak akan menghasilkan belajar yang efektif dan efisien. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Sekarang perhatikan dirimu ya, anak-anak ya. Bagaimana emosimu? Apakah emosimu pada saat ini positif? Apabila emosimu pada saat ini positif, kita lihat lagi kekuatan otak kita. Kekuatan otak kita pada saat ini fresh atau tidak, capek atau tidak, lelah atau tidak. Apabila kekuatan otak kita pada saat ini fresh, tidak lelah, tidak stres, akan menghasilkan keberhasilan dalam belajar. Dan hasilnya bagaimana? Kehormatan diri. Kehormatan diri maksudnya apa? Nilai yang kita hasilkan pada waktu melakukan kegiatan ulangan atau kegiatan-kegiatan lain akan menghasilkan nilai yang memuaskan. Seperti itu. Perhatikan dirimu lagi anak-anak. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Jadi belajar itu manfaat bagi saya itu apa? Perlu dipertanyakan. Adakah manfaat dalam belajar untuk kita, untuk saya? Seperti itu. Perhatikan dirimu lagi. Sekarang kalian harus
belajar kalian. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Suka atau enggak? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Cepat sekali kalau ngomong. Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Itu adalah gaya belajar yang visual. Yang kedua, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu juga lebih suka berbicara daripada menulis? Gaya belajar kamu adalah auditorium. Dan yang terakhir, temukan gaya belajarmu lagi. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Jadi ketika kalian melakukan kegiatan itu cepat berpikirnya daripada ketika kamu diam. Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Jadi tidak bisa diam, ngomong sambil bergerak. Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Muter aja ya. Itu adalah gaya belajar yang kinestetik. Sekarang kalian setelah ini bisa merasakan, oh ternyata gaya belajar saya visual, gaya belajar saya kinestetik, gaya belajar saya auditif. Perhatikan dirimu lagi, bagaimana kemampuan belajarmu? Cepat di dalam belajar atau lambat dalam belajar? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk belajar? 1 jam? 2 jam? 10 menit? 20 menit? Itu tergantung kalian sendiri. Saya bisa belajar hanya dalam waktu 30 menit. Satu siswa lainnya, saya bisa belajarnya kalau saya 1 jam. Jadi tergantung individu masing-masing. Sekarang setelah memperhatikan diri kalian sendiri, kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Pilih tempat yang menurutmu nyaman sekali. Bisa di kamar kalian, bisa di halaman rumah yang sekiranya menurut kalian nyaman. Pergunakan musik. Sekarang tanpa musik, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang, sehingga sulit untuk konsen dalam belajar. Ada juga yang dengan musik seperti ini. Denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks, sehingga mudah dalam menangkap atau bisa menangkap dengan konsen. Jadi setiap anak berbeda-beda. Ada yang dengan musik dapat belajar, ada yang tanpa musik bisa konsentrasi. Ini nanti kamu sesuaikan gaya belajar kalian. Oh dengan belajar, oh bisa belajarnya apakah saya sulit. Itu kalian harus memanfaatkan lingkungan dengan baik. Teknik apa yang kamu gunakan? Bisa mencatat bebas dalam belajar itu, atau pula dengan membuat peta pikiran. Tapi kebanyakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk kesan ini lebih cepat ditangkap daripada mencatat bebas. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk dan suara, sehingga teknik peta pikiran sangat efektif dan efisien. Contoh peta pikiran. Dalam belajar yang perlu kita ingat yang pertama pra belajar, yang kedua proses belajarnya, yang ketiga pas
belajar. Pra belajar perlu adanya motivasi dari dalam dan dari luar. Oke, ternyata nanti orang tua saya memberikan uang atau rupiah kepada saya apabila saya ulangan hariannya dapat sekian. Itu motivasi dari orang lain. Tapi kalau dari diri kita, misalkan saya akan tersanjung atau saya akan bangga apabila nilai saya sangat tinggi. Nah, kita juga harus menemukan gaya belajar. Sudah saya terangkan dari awal ya. Ada visual, ada auditorial, ada juga gaya belajar yang kinestesis. Jadi kalian menemukan satu dari gaya belajar itu saya gaya belajarnya. Sebelum belajar kita harus senam otak. Di YouTube sudah banyak bagaimana cara senam-senam. Bisa browsing ya. Dalam proses belajar yang kita perhatikan yang pertama posisi alfa. Jadi posisi tegak dalam belajar, mata lurus dengan apa yang kita pelajari. Ada jeda break, jadi misalkan kamu bosan dalam belajar, kamu bisa ngemil atau kalian bisa membuat Nescafe, membuat teh atau yang lainnya biar untuk istirahat otaknya. Yang berikutnya lingkungan sangat mendukung, tergantung nanti kalian bisa belajar dalam keadaan ramai atau keadaan sepi. Kalian membuat peta pikiran kayak yang tadi ya. Atau juga kalian lebih happy atau lebih mengena apabila menggunakan teknik untuk mencatat diri. Dan yang terakhir pastinya dengan berdoa. Pasca belajar, setelah belajar apa yang kalian lakukan? Senam otak lagi, mengingat atau teknik mengingat memori. Dan yang terakhir adalah mereview hasil belajar yang kalian lakukan, sehingga nanti sukses dalam belajar dan hasilnya efektif dan efisien. Apa lagi yang perlu diperhatikan? Nah, tadi kan saya sudah bilang, lakukan senam otak sebelum dan sesudah kalian belajar. Cari sumber lain, tidak harus membaca buku paket yang kalian dapatkan dari sekolah. Bisa juga kalian membaca buku-buku yang menunjang, misalkan majalah, koran, surat kabar, dan sebagainya. Atau bisa kalian lihat di browsing-browsing di internet, macam-macam sumber belajar yang kalian bisa dapatkan. Pengaturan jadwal belajar efektif, pedomannya perhatikan waktumu dalam 24 jam. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Jadi kamu menghabiskan waktumu semuanya untuk bermain, semuanya untuk nonton TV, main game. Itu kamu sendiri yang bisa menjawab. Kapan kamu menghabiskan waktu? Apakah dalam 24 jam kamu menghabiskan waktu dengan sia-sia? Menurut saya, ya. Jadi kamu harus membuat pedoman. Saya belajar 2 jam, saya bermain 2 jam. Kamu harus membuat jadwalnya sendiri. Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Ya. Jadi harus terjadwal dengan rapi. Jadi mulai tidur sampai tidur lagi harus ada jadwalnya. Rencana jadwal belajar efektif lagi, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Jadi dalam 24 jam ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk kegiatan hiburan, tidak melulu pada belajar. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas dimulai. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas dimulai. Ingatlah kamu, kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu
Sebelumnya, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Tak usah 1 jam, 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman, yang menurut kalian nyaman untuk belajar dan tidak mengganggu konsentrasi. Ini kan pada waktu pandemi ini kalian belajarnya dari rumah. Jadi kalian manfaatkan tempat-tempat yang nyaman dalam belajar. Bisa kamar kalian, bisa ruang kamu, bisa tempat yang lain yang sekiranya kamu bisa belajar dengan tenang. Rencanakan juga deadline. Jadi misalkan ada satu tugas, ada satu belajar, kalian harus menentukan batas akhir dalam belajar itu jam berapa. Misalkan waktu pelajaran kita, seperti saya, ya, ada materi tentang sel hewan. Saya harus belajar materi sel hewan ini dalam waktu 1 jam harus selesai. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi hari, siang hari, ataupun sore dan malam. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Dalam 1 minggu nanti kamu jadwalkan 1 hari review dalam 1 pelajaran 1 minggu. Misalkan di hari Sabtu, kalian mereview singkat pelajaran yang kalian dapatkan dalam waktu 1 minggu atas. Biar meningkatkan apa? 24 jam sering lupa. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwal yang kalian buat sendiri. Ya. Jadi kamu membuat jadwal yang rapi mulai dari kamu tidur sampai nanti tidur lagi. Itu jadwal dengan rapi. Dan jadwal itu harus kalian gunakan atau kalian laksanakan dengan baik. Membuat rencana belajar efektif. Sekarang kalian jawab dalam hati kalian sendiri. Apakah kamu suka membaca? Atau kalian sukanya berbicara? Atau kalian hanya suka menghafal? Tidak bakalan satu anak ini semuanya menjawab. Saya bisa membaca, saya bisa bercerita, saya bisa menghafal konsep. Pasti dalam mungkin suka membaca saja, senengannya cerita, atau saya bisanya menghafal. Tiap anak berbeda, makanya rencana belajarnya harus matang. Yang kedua, kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Setiap anak berbeda. Ada yang bisa menangkap pelajaran dengan belajar kelompok, atau juga ada yang bisa menangkap pelajaran ketika saya belajar sendiri. Jadi kalian hanya menjawab pertanyaan ini dalam hati. Saya belajar kelompok atau belajar sendiri? Tapi untuk pandemi diharapkan kalian belajar secara sendiri. Kecuali nanti kalau belajar kelompok dengan video call atau dengan WA, tidak boleh ke rumah salah satu anak. Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu mencatat semua pelajaran dengan mencatat bebas atau kalian membuat meta konsep? Ya. Kamu butuh waktu yang banyak atau sedikit dalam belajar? Berbeda anak, berbeda waktunya. Ada anak yang cepat nangkap pelajaran dalam waktu beberapa menit, ada juga yang lama. Hanya kalian saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Kalau kalian membaca semua materi, baik buku pelajaran, dari majalah, dari surat kabar, atau dari brosur-brosur lewat HP, ya, lewat HP, itu adalah top. Jadi semua bahan lain selain pelajaran ini, bukan kalian. Apakah kebiasaan
belajarmu dapat membantu kalian dalam meraih kesuksesan. Kalau gaya belajar kamu efektif dan efisien, saya yakin hasil belajar yang kalian dapatkan akan menghasilkan kesuksesan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kalian tiduran? Kalian dalam belajar? Atau kalian ngemil? Bisa kalian jawab sendiri. Pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Ada anak yang diam kalau tidak mengerti. Ada anak yang tidak tahu sedikit aja bertanya, wanyak terus. Bagus ya. Kalau tidak bisa atau tidak mengerti, walaupun kegiatan pembelajaran dalam bulan-bulan ini kegiatan daring, tetapi saya berharap kalian dalam belajar sering tanya kepada guru. Japri gurumu di WA ya, bisa di WA kelas atau di japri sendiri kalau tidak mengerti. Apakah kamu melakukan evaluasi setelah belajar? Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-temanmu? Kalau dianggap perlu, silakan berdiskusi. Kalau kalian menganggap, oh saya sudah bisa, stop diskusi. Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat belajar kamu? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja? Ini semuanya pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri. Apakah kamu perlu mencari sumber lain? Nah, membuat rencana belajar efektif. Ini ada suatu gambar anak SD ya. Apakah kerjaan kamu benar? Kalau kerjaan kamu benar, otomatis tahu benar atau salahnya dengan apa? Bertanya pada guru. Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Bertanya lagi dengan guru. Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Bisa nggak disiplin dengan dirinya sendiri? Saya yakin kalian pasti bisa. SMP 1 Pacet pasti bisa. Ya. Cukup sekian dari saya.